Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai, sejahtera, dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelarkan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Oktober akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga jemaat GKJ Joglo atas diri Ibu Ensyarani Firtisia Siregar, alamat Japos Paninggilan, Tangerang, masuk ke dalam wilayah pelayanan wilayah 3 dengan Majelis Penatua Heri Situanti dan Diaken Heru Mulyono. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan percaya. Pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, pukul 9 WIB di GKJ Joglo akan dilaksanakan pelayanan CD atau pengakuan percaya yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Maria Srihartati. Secara live streaming dengan dihadiri secara terbatas oleh peserta CD beserta orang tua atau wali. Adapun yang akan memperoleh pelayanan tersebut adalah Saudara Stefan Kinai Solat Gracia Budiman. Mohon dukungan doa warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon menghubungi sekretariat. Untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi, Ibu Pendeta Maria Srihartati, dan Bapak Pendeta Widianto Nugroho akan memimpin ibadah Minggu hari ini. Jemaat yang terkasih, melalui ibadah saat ini kita akan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan kedewasaan GKJ Joglo. Sudah 26 tahun kita bertumbuh menjadi sebuah jemaat yang terus berproses dalam kedewasaan iman, karya, dan dana. Untuk itu, marilah dengan penuh syukur kita mengawali ibadah saat ini dengan memuji kemuliaan Tuhan melalui Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Tabuh gendang. Kami jemaat untuk bangkit berdiri.
Ibadah hari ulang tahun pendewasaan yang ke-26 GKJ Joglo ini berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya dari Tuhan, Sang Raja Gereja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti taman penuh dengan aneka tanaman, warna-warni dengan karakter pertumbuhannya masing-masing. Setiap tanaman memberi sumbangsihnya untuk mencipta keindahan yang dapat dinikmati oleh semua. Demikianlah Persekutuan Jemaat GKJ Joglo. Kita memiliki banyak karunia dengan rupa-rupa keunikan. Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk mensyukuri karunia pemberian-Mu kepada kami dan sesama kami. Sudahkah kita menggunakan karunia-karunia itu untuk kebaikan bersama dan bukan sekedar sarana mencari nama? Ampuni kami ya Tuhan, karena sering kali kami lalai menjaga pemurnian hati kami. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan panggilan hidup dalam kasih yang didasarkan dari surat 1 Petrus 4 ayat 10-11. Demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk melayani dengan kasih. Jadikan kami saluran damai-Mu bagi sekitar kami. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan hati yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu saja menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan senang hati. Ajarku bawa damai-Mu, yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan memberi terang, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak menuntut,
sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan senang hati. Ajarku bawa damai-Mu, mengampuni ku kan diampuni. Serahkan diri agar mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan senang hati. Ajarku bawa damai-Mu, ajarku bawa damai-Mu. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan senang hati. Ajarku bawa damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran gereja di tengah dunia adalah bagian dari rancangan agung Allah. Ia menempatkan orang-orang percaya untuk berada dalam relasi dengan sesama orang beriman, dengan mereka yang berbeda, dan dengan Tuhan yang merengkuh semua. Kepada kita diberikan rupa-rupa karunia, tetapi dikerjakan oleh Roh yang sama untuk pembangunan tubuh Kristus, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama berikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyambut berita anugerah dari Allah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 257 bait 1 dan 2, Aku gereja, kau pun gereja.
kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Sang Rahmat, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami pada hari ini. Kini ya Tuhan, anak-anak-Mu hendak menyampaikan doa syafaat. Dengarkanlah seruan kami, ya Tuhan. Bapa, dalam situasi pandemi COVID-19, kami beribadah kepadamu. Sekalipun raga kami terpisah oleh karena physical distancing, namun hati kami terpaut oleh karena iman kepadamu. Terlebih pada saat ini, ketika kami mensyukuri penyertaan-Mu dalam perjalanan pendewasaan ke-26 GKJ Joglo. Penyertaan-Mu memampukan kami untuk menegakkan kepala dengan keyakinan teguh, mengarungi jalan yang hendak kami lalui di hadapan kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketidaktahuan, dan kegelisahan kami menghadapi waktu-waktu yang belum kami ketahui di masa mendatang. Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan keunikan kami masing-masing. Mampukan kami untuk melihat keragaman sebagai sebuah kekayaan. Berikan kami kerendahan hati untuk mengelola keragaman itu menjadi suatu potensi yang berguna untuk membangun, memotivasi, dan menggerakkan persekutuan. Jika terjadi perbedaan, berikan kami kesediaan diri untuk mengakuinya, dan secara sadar kami Engkau mampukan untuk menata perbedaan itu sedemikian rupa, sehingga yang berbeda-beda itu menjadi indah, seperti taman dengan berbagai warna-warni bunga. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, majelis yaitu pendeta, penatua, dan diaken, anggota-anggota komisi, tim, bebadan, serta kepanitiaan, para pelayan jemaat, pegawai administrasi kantor gereja, dan koster gereja. Terima kasih Engkau telah memakai saudara-saudara kami ini untuk melayani jemaat. Kiranya Engkau mengaruniakan hati yang bersedia melayani dengan tulus, sehati, sepikir, dan sepenanggungan dalam mengerjakan tugas pelayanan, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, para orang tua dalam kelemahan tubuh mereka, dan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya saudara-saudara kami dimampukan untuk mengupayakan yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Namun, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, sebab rancangan-Mu adalah rancangan terbaik bagi kami. Ya Tuhan, demikianlah seru dan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Dalam ibadah minggu ini, kita juga akan menyampaikan persembahan minggu kedua atau persembahan BPPG.
Apabila persembahan BPPG disampaikan melalui transfer, mohon membubuhkan angka 2 pada digit terakhir persembahan. Saudara juga dapat menyampaikan dengan cara seperti yang tertera pada tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasarkan firman Tuhan di dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita membawa persembahan yang sudah kita persiapkan dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Bayu 199 bait 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa untuk persembahan dan epiklese. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang mulia, dikuduskanlah namamu yang penuh kemuliaan dan berkat. Dalam ibadah hari ulang tahun pendewasaan GKJ Joglo yang ke-26 ini, kami menghaturkan ucapan syukur atas segala rahmat, kasih karunia, dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami datang membawa persembahan berupa persembahan syukur, BPPG, bulanan, dan persembahan lainnya. Sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga layak dipakai untuk memuliakan namamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Maria Sri Hartati yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berilah hikmat-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita dapat kembali beribadah sekalipun masih secara online ya Bapak Ibu yang berada di rumah. Dan hari ini istimewa karena hari ini kita beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga, beserta dengan adik-adik sekolah minggu, anak-anak pra-remaja, remaja dan juga pemuda. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah senantiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik semuanya, pernahkah bermain catur? Atau setidaknya pernah melihat papa, mama, atau kakak, atau saudara-saudara kita bermain catur? Nah, yuk kita lihat, kalau orang bermain catur itu menggunakan alat seperti apa? Kita lihat, ini adalah gambar papan catur. Kalau kita bermain catur, itu ada aturannya, jadi tidak boleh sembarangan orang bermain catur gitu ya. Kita lihat ada biji-biji catur atau bidak catur, itu sebelum kita memainkannya kita harus menatanya, menyusunnya dengan rapi. Setiap bidak ada tempatnya sendiri-sendiri dan juga ada cara untuk memainkannya sendiri-sendiri. Nah, kita lihat ya adik-adik, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada biji catur yang kecil-kecil ada di baris paling depan yang disebut dengan pion, bentuknya kecil, cara memainkannya juga dia majunya harus satu langkah dan harus ke depan. Ya. Lalu kita juga lihat dia berfungsi untuk membuka jalan bagi bidak catur yang ada di belakangnya. Di belakang itu kita lihat ada gambar apa saja, adik-adik ada yang tahu? Ya,
Mungkin adik-adik sudah pernah ya main catur, ada yang disebut dengan benteng, ada yang disebut dengan menteri atau raja dan lainnya. Nah, masing-masing punya fungsi. Seperti benteng itu ada di pojok, di ujung untuk melindungi yang lain dan dia berjalannya juga lurus. Ada yang istimewa adalah kuda. Kuda ada di belakang, dia bisa berjalan dengan membentuk huruf L. Nah, bagaimana kalau bidak-bidak catur itu kemudian dijalankan tidak sesuai dengan aturannya? Tentu akan menimbulkan kericuhan gitu ya. Jadi semuanya harus disusun, harus ditata dengan rapi sedemikian rupa dan dijalankan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan aturannya. Lalu dari bidak catur yang banyak ragamnya, yang berbeda-beda itu, apa yang mengikatnya, apa yang membuat mereka kemudian menjadi permainan catur, yaitu papan catur ya. Jadi kalau kita mau bermain catur, kita harus meletakkan bidak-bidak itu di atas papan catur. Gak mungkin kita memainkan bidak-bidak catur dan meletakkan semuanya di atas lantai. Itu namanya kita tidak bermain catur. Disebut bermain catur kalau kita meletakkannya pada satu tempat, yaitu papan catur. Nah, demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya, Tuhan juga menciptakan tubuh kita itu dengan tujuan, dengan satu tujuan ya. Masing-masing kalau kita lihat ya, adik-adik lihat tubuh kita macam-macam, ada tangan, ada kaki. Di kepala kita ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Tuhan menempatkan semuanya pada tempatnya. Tangan kanan ya ada di sisi kanan. Gak mungkin tangan kanan ada di sisi kiri gitu ya. Mata kita terletak di depan, tidak diletakkan di belakang. Kalau di belakang, bagaimana kita bisa melihat yang di hadapan kita? Semuanya terletak pada tempatnya masing-masing. Sesuai fungsinya masing-masing. Tapi ada satu kesamaannya. Apa itu? Kesamaannya adalah semua yang ditempatkan sendiri-sendiri itu ada di dalam satu tubuh, ya, tubuh kita. Dan fungsinya satu, supaya memberikan kepada kita, membuat kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Bahkan jari kita yang 5 berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kecil. Ini juga harus bekerja sama satu sama lain supaya kita bisa mengambil sesuatu dengan jari-jari kita. Kalau kita mau mengambil sesuatu gitu ya, mengangkat barang misalnya hanya dengan ini gitu ya, telunjuk kita, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga adik-adik semua, Tuhan itu menciptakan kita semua, membuat kita semua dengan satu panggilan. Ini juga menjadi sebuah gambaran, demikian Tuhan pun menciptakan jemaat ya, Tuhan memanggil kita sebagai bagian dari jemaat dengan satu tujuan. Di dalam bagian bacaan kita, Efesus, itu juga digambarkan bahwa kita, jemaat, kehidupan jemaat itu digambarkan seperti tubuh Kristus. Kita yang berbeda-beda, kita yang beragam ini ya, gereja GKJ Joglo yang anggotanya beragam, bermacam-macam, tapi kita dipersatukan oleh Tuhan karena ada satu tujuan yang Tuhan mau. Kita dipanggil untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Itulah tugas panggilan anggota-anggota tubuh Kristus untuk menjadi satu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga adik-adik semuanya, hari ini kita beribadah di dalam rangka menghayati HUT pendewasaan ke-26 GKJ Joglo ya. Kita ini ibarat bidak-bidak catur yang berbeda-beda. Kita punya tempat yang berbeda-beda. Kita punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kita dipersatukan oleh satu papan catur. Kita juga seperti anggota-anggota tubuh yang punya tempat dan fungsi berbeda-beda. Tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk satu tujuan, yaitu untuk melekat satu sama lain dan berfungsi bersama dengan yang lain. Ibarat
Saatnya Bapak Ibu Saudara, adik-adik, tangan dipanggil untuk melekat pada lengan. Gak mungkin tangan sendirian ke sana kemari gitu ya. Mata kita dipanggil untuk melekat pada kepala kita. Tidak berdiri sendiri. Telinga juga melekat pada bagian tubuh kita. Gak mungkin telinga berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri tentu mengerikan, bukan? Nah, demikian pula saudara-saudara, jemaat yang beragam, kita GKJ Joglo yang terdiri dari beragam golongan, bukan hanya dari sisi gender ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi kita semua ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada dewasa, ada adiso. Coba kita lihat kanan kiri kita. Di dalam keluarga kita juga beragam kan? Ya, dari sisi usia, bukan hanya usia tapi juga mungkin kegemaran, mungkin talenta kita beda-beda. GKJ Joglo juga beragam golongan. Kalau di Jemaat Efesus terdiri dari 2 golongan, orang Yahudi dan orang Yunani, nah GKJ Joglo lebih beragam lagi. Ada orang Jawa, Jawanya pun bisa kita lihat. Jawa mana ya, ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Jogja, ada yang dari Kebumen, ya, ada yang dari Lampung, dari Batak, dari Sangirta Laut, dari NTT, dari Ambon, Ambon Manise, dari Riau, dari Lampung, dari Bali, bahkan ada juga warga jemaat kita yang berada di luar negeri, kita beragam. Tapi kita yang beragam ini itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu. Kita dipanggil oleh Tuhan dan dipersatukan oleh Tuhan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun kita beragam, tapi kita menyembah Allah yang sama, ya. Sekalipun kita beragam, kita berdoa kepada Allah yang sama, yang kita percaya yaitu Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang hadir dalam Yesus Kristus itu juga berkarya dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua melalui Roh Kudus. Dan oleh karena itu, Kristuslah yang mengikat kita. Iman kita kepada Kristuslah itu yang mengikat kita, yang memanggil kita untuk menjadi satu, supaya kita saling memberi diri. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah juga nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Agar jemaat di Efesus yang beragam itu, yang berasal dari orang Yahudi, orang Yunani yang kebudayaannya berbeda, gaya hidup mereka berbeda, itu dipanggil untuk sama-sama mereka rapi tersusun, mereka bersama-sama memberi diri, talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus itu diminta untuk dipakai ya di dalam pelayanan mereka. Untuk apa? Untuk kemajuan, untuk pertumbuhan jemaat. Bukan hanya bertumbuh dalam hal jumlah, tapi juga bertumbuh di dalam iman. Ayat 16 di sana juga dikatakan. Ya, di sana dikatakan agar mereka rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Itulah tujuannya. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan agar kita sebagai bagian dari GKJ Joglo bisa bertumbuh bersama-sama? Kira-kira apa coba? Adik-adik ada yang tahu gimana caranya? Ya, mungkin ada yang tahu ya, boleh dijawab itu. Tapi saya mau sampaikan setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama, kita dapat membangun diri bersama-sama, tentu juga di dalam iman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kesatuan dalam keragaman. Di dalam ayat 7 pada Efesus pasal 4, di sana dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pengikut Kristus saudara-saudara dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan. Gereja dibentuk oleh Allah
dalam rancangan agungnya, yaitu untuk hidup dalam damai sejahtera bersama dengan alam semesta. Jadi Tuhan itu menganugerahkan kepada setiap kita kasih karunia, menganugerahkan kepada setiap kita seturut dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, talenta-talenta masing-masing ya, dan semua itu dipakai, semua itu untuk digunakan di dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi keragaman itu bukan untuk memecah belah, tapi justru keragaman itu harus digunakan bersama-sama untuk tujuan bersama. Yang pertama, kesatuan dalam keragaman. Lalu yang kedua, saudara-saudara, semua berkontribusi. Apa itu maksudnya adik-adik berkontribusi? Berkontribusi itu maksudnya ikut ambil bagian. Ada yang tahu adik-adik bedanya pasar dan juga gereja? Nah, kalau kita pergi ke pasar ya, kita pergi ke pasar itu kita datang, lalu kita berharap untuk memperoleh sesuatu. Saya punya uang, saya beli gitu ya. Kita ke pasar mau membeli sesuatu, lalu kita dapat apa yang kita inginkan, kita bayar, kita pulang dengan membawa apa yang sudah kita bayarkan itu. Kalau kita nggak dapat apa yang dicari, ya sudah, kita nggak membelinya, begitu kan? Itu pasar. Nah, berbeda dengan gereja. Nah, gereja itu bukan pasar. Di gereja, orang datang bukan untuk membeli. Di gereja, orang datang bukan untuk bertransaksi. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang setiap orang di dalamnya mau berkontribusi, mau berperan serta dengan tulus hati. Dalam ayat 11 dan 12 disebutkan bahwa Allah melalui Roh Kudus memperlengkapi jemaat sesuai dengan ukurannya masing-masing. Untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada seorang pemerhati gereja, dia menjadi konsultan yang mendampingi gereja-gereja di dalam pembangunan jemaat, namanya Kevin Port. Dia menyebutkan bahwa salah satu indikator sebuah gereja yang sehat itu kalau di dalam gereja tersebut menerapkan apa yang ia sebut dengan shared leadership. Jadi kepemimpinan yang berbagi. Maksudnya adalah bagaimana orang-orang di dalam jemaat tersebut berani memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk berkontribusi atau untuk berpelayanan gitu ya. Jika mereka diberikan kepercayaan, nah orang yang diberi kepercayaan itu juga tentunya akan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Nah, beberapa waktu yang lalu ada semacam survei ya dari tim penelitian dan kajian melakukan survei juga, penelitian, lalu jawaban salah satu pertanyaannya adalah apakah jemaat itu ingin ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja. Nah, nampaknya banyak sekali yang warga jemaat GKJ Joglo yang ingin ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja. Nah, itu bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara juga harus diimbangi gitu ya. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas pelayanan, maka kita juga harus melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Adik-adik kalau ingin terlibat di dalam pelayanan ya, misalnya pengen lihat teman-teman sekolah minggu ikut bernyanyi di dalam ibadah anak gitu. Lalu pengen, saya juga pengen bisa berdoa atau bernyanyi di dalam ibadah anak. Nah, kalau begitu seandainya kakak-kakak sekolah minggu atau para pembina sekolah minggu memberikan tugas kepada adik-adik, harus bertanggung jawab juga melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu menandakan sebuah jemaat yang sehat, di mana setiap orang di dalamnya ikut ambil bagian, ya, bukan hanya menantikan apa ya yang diperbuat gereja, tidak, tapi ikut ambil bagian di dalamnya, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja. Lalu yang ketiga adalah bertumbuh bersama. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, dalam proses pertumbuhan selalu ada yang namanya perjuangan. Dalam pertumbuhan selalu ada rasa sakit dan tangis gitu ya. Ketika kita misalnya belajar naik sepeda,
Orang belajar naik sepeda nggak mungkin langsung naik, langsung bisa gitu ya, enggak. Tapi mungkin pernah jatuh juga, mungkin pernah nabrak pagar gitu ya, mungkin pernah kesandung sepedanya terkena batu lalu terjatuh dan sebagainya. Demikian juga ketika kita berusaha, Bapak Ibu Saudara menjalankan satu usaha, nggak mungkin langsung sukses. Pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati, harus ada perjuangan. Mengalami masa-masa sulit, tapi ketika itu semua terlampaui, kita bisa tersenyum dengan bahagia. Maka saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam proses bertumbuh bersama itu, kita harus memandang kegagalan atau kekurangan itu sebagai sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Sebuah jemaat yang sehat adalah sebuah jemaat yang mau menghargai warga jemaatnya yang masih berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Kalau anak sekolah minggu berdoanya mungkin masih salah-salah sedikit, hargai itu, pandang itu sebagai suatu proses bahwa dia ketika melakukan tugas pelayanannya, belajar semakin baik, dan lalu kemudian dia akan menjadi semakin terampil di dalam kehidupan pelayanan. Proses bertumbuh saudara-saudara, proses bertumbuh di dalam iman itu dicirikan oleh sifat-sifat seperti yang dituliskan di dalam Efesus 4 ayat yang kedua, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Oleh karena itu, mari segenap warga GKJ Joglo, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya yang manis-manis ada di rumah ikut bersama-sama beribadah ini. Mari segenap warga jemaat GKJ Joglo kita memberi diri. Kita memberi diri kepada Tuhan. Kita menjadi warga jemaat yang disusun dengan rapi di dalam melakukan tugas pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Kita memang beragam, tapi jangan biarkan keragaman itu memisahkan kita. Tapi kelola keragaman itu untuk mempersatukan kita karena Kristuslah yang menjadi motivasi kita untuk bersekutu bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang dilantunkan oleh keluarga besar Ibu Gunawan, akan menaikkan satu pujian yang berjudul Satukan Kami, sebuah pengharapan kepada Tuhan, memohon agar kita yang beragam dipersatukan dalam ikatan kasih kepada Tuhan. Satukan Kami oleh keluarga besar Ibu Gunawan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biarkan satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia Kau dalam kami. Jadikan sedikit, biar doa-Mu jadi
satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Saudara, Allah mencipta kita seturut citranya. Beragam warna dan karya, semua tujuan yang sama. Karena kita satu keluarga, singkirkan arogansi yang meracuni jiwa, runtuhkan tembok yang memisahkan kita, satukan hati di dalam kasih, bergandeng tangan, berjalan bersama dalam pesiarahan iman, menuju GKJ Joglo Misioner. GKJ Joglo Misioner, impian harapan kita, melahirkan kerajaan-Nya, itu arah dan tujuan. GKJ Joglo Misioner, gereja yang terbuka, cinta kasih terhadap sesama menjadi panduan kita. Guyup rukun saling memberdayakan sebagai satu keluarga. Terus belajar dan berkarya menghadapi tantangan dunia. Cari teladan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bergandeng tangan satu padu bersinar, terang di sekitar. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, puji syukur Engkau ingatkan kami akan hakikat kami yang Engkau panggil untuk menjadi satu. Kami dipersatukan di dalam iman akan Engkau. Mampukan kami yang beragam ini Tuhan, agar kami dapat menyadari hal ini dan dapat menjalani itu dalam laku hidup kami. Kami satu di dalam Tuhan, tujuan kami sama, yaitu membangun persekutuan yang hidup, yang menjadi berkat untuk sekitar kami. Ya Bapa, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita semua telah mendengarkan firman. Mari kita hidupkan firman itu dalam laku hidup kita sehari-hari. Mari kita nyatakan kesanggupan kita dengan bersama-sama menaikkan pujian damai di dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Saudara-saudara, pandanglah dunia
jumpailah sesama, dan jadilah berkat sebagaimana Ia memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Dalam rangka hari ulang tahun GKJ Joglo ini, kami menerima ucapan dan pesan-pesan dari Ketua RW 007 Alfa Indah, Bapak Yapi Susanto. Mari kita dengar dan saksikan bersama-sama. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yapi Susanto, Ketua RW 07 Joglo, di mana lokasi Gereja Kristen Jawa berada. Kami, segenap pengurus RW 07 Joglo, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 kepada seluruh Dewan Majelis dan umat Gereja Kristen Jawa. Semoga makin diberkati Tuhan dan karyanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan visi dari RW 07 Joglo, yaitu menciptakan pemukiman yang aman nyaman, apik asri dan akrab, yang dikenal dengan program 3A. Harapan kami umat Gereja Kristen Jawa Joglo dapat ikut terlibat dan berpartisipasi aktif di dalam yang pertama menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan, peduli sampah dengan melakukan pemilahan sampah, di mana sudah tersedia fasilitas di RW 07 Joglo berupa bank sampah untuk sampah anorganik dan olah kompos untuk sampah organik berupa daun-daunan. Juga terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat di RW 07 Joglo dan Taman Alfa Indah, yaitu berupa donor darah setiap 2 bulan, peringatan 17 Agustus dalam bentuk upacara bendera, halal bihalal, dan rumah pendidikan Siwali. Keterlibatan umat Gereja Kristen Jawa akan menciptakan suasana akrab sebagai bagian keluarga besar RW 07 Joglo. Hal ini sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-26 Gereja Kristen Jawa, yaitu Gerejaku Rumahku. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Joglo yang ke-26. Haleluya, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ulang tahun pendewasaan ke-26 GKJ Joglo telah usai.
Mari kita bersinergi memberikan yang terbaik dalam melakukan karya pelayanan. Mari kita melakukannya dengan semangat kebersamaan, persatuan, dan cinta kasih. Tuhan menyertai persekutuan kita.